Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak Syahrial. Yang terhormat Bapak Dr. Ja'far, yang memberi kesempatan saya belajar bersama teman-teman semua. Dan kawan-kawan semua, jamaah Zumiyah di pagi hari ini. Tadi saya sempat kaget karena Ustadz Ja'far ini mengirim foto teman-teman sudah kumpul semua. Saya pikir saya terlambat ya, karena saya masih terbawa suasana di Gorontalo. Kalau di Gorontalo kan pakai Vita waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau jam 9-nya WIB ya berarti saya jam 10 gitu. Ternyata saya sudah tinggal di Surabaya, jadi sama-sama WIB-nya. Teman-teman sekalian, ini Iya, itu Pak. ini kan Ustaz Ja'far. Dari fakultas. Yang pasti yang menyelenggarakan fakultas syariah ya, mungkin yang sebetulnya teman-teman yo sudah pakarnya pakar, ahlinya ahli dalam hal terbit menerbitkan artikel ya. Eh, Kalau temanya materinya tentang metode penelitian, nanti biar metode penelitiannya Ustaz Ja'far. Saya tentang bagaimana menerbitkan artikel di jurnal aja ya. Karena saya mau menyampaikan metode penelitian nggak enak. Karena saya nggak pernah lulus penelitian. Litab Dimas selalu gagal. Jadi saya nggak pede kalau menjelaskan tentang metode penelitian. Saya menjelaskan tentang bagaimana menerbitkan artikel di jurnal ilmiah. Teman-teman sekalian, mohon maaf nanti kalau penyampaian saya tidak sistematis karena saya sendiri tidak pernah ikut pelatihan menulis, apalagi menulis artikel ilmiah. Saya belajar otodidak, belajar sendiri, saya lihat-lihat sendiri, saya pelajari, oh seperti ini toh. Nah, namanya jurnal itu. Masing-masing jurnal saya pelajari, ya akhirnya saya punya pengalaman. Jadi nanti apa yang saya sampaikan itu basisnya adalah pengalaman yang saya hadapi selama ini, bukan pada teori-teori seperti di ruang kelas. Ya, karena saya terus terang tidak pernah ikut pelatihan secara formal ya, tidak pernah ikut pelatihan menulis karya ilmiah, apalagi menerbitkannya. Oke, saya share screen. Ya, menulis berarti itu kata kerja ya, bukan tulis. Kalau tulis itu bisa kata perintah, tulisan. Tapi di sini saya tulis menulis, berarti kata kerja. Artinya menulis itu harus dikerjakan. Kalian ikut pelatihan berpuluh-puluh jam pun kalau tidak menulis ya tidak terbit karya-karya kalian itu sama sekali nggak terbit, nggak akan keluar. Makanya dulu ketika di Gorontalo saya sering bilang ke teman-teman yang ikut pelatihan-pelatihan menulis itu, saya bilang begitu, kalian kamu kal- boleh ikut pelatihan menulis ya, sampai ada yang membayar 15 juta 10 juta gitu kan,
ke Jogja, ikut pelatihan menulis ke Jogja, dari Gorontalo ke Jogja. Bayarnya saja 15 juta, belum tiketnya, tiket pesawatnya. Itu 2 kali Gorontalo ke Makassar, Makassar ke Surabaya, nanti lewat darat atau naik pesawat lagi, jadi 3 kali naik pesawatnya. Perlu biaya besar, 15 juta plus transport dan lain sebagainya. Nah, banyak teman-teman yang ikut pelatihan menulis itu ya berhenti di menulis, di pelatihannya saja. Mereka kembali ya tanpa menghasilkan apa-apa karena memang tidak menulis. Di inti dari menulis itu ya menulis, bekerja melakukan tulisan, memproduksi tulisan. Nah, bagaimana memproduksi tulisan? Memproduksi tulisan atau menulis itu teman-teman tidak perlu otak yang kayak Pak Habibie ya, yang IQ-nya tergolong Gabung jenius apa ya. masuk? Cukup seperti kita orang rata-rata ini, otaknya yang penting normal, itu bisa menulis. Yang penting otaknya normal dan mau. Nah, karena menulis itu adalah kata kerja, maka menulis itu lebih pada skill. Skill itu ya harus dilatih. Kayak kita berenang. Kalian belajar teori renang, bagaimanapun juga, tidak akan bisa berenang kalau tidak langsung nyemplung ke kolam belajar renang, gitu kan? Ya, sama seperti itu juga menulis. Nah, kalau saya dulu cara menulisnya itu belajar dari awal, saya membaca satu bab buku atau satu artikel pendek 3-4 halaman begitu saya baca, terus saya pahami apa maksud dari tulisan itu, lalu saya tutup, terus saya belajar menuangkan apa yang saya pahami dari tulisan itu dengan bahasa saya sendiri. Itu terus begitu, terus tiap tiap pekan, tiap saat lah saya belajar. Dulu belum ada laptop, ya kita nulisnya di kertas, kita coret-coret begitu biasa. Nah, proses lama-lama bisa. Awal-awal hanya bisa menghasilkan setengah halaman. Dari 4 halaman yang kita baca hanya menghasilkan setengah halaman. Beberapa bulan depan, 2-3 bulan ke depan jadi 1 halaman. Terus begitu terus jadi 1,5 halaman. Lama-lama saya bisa menulis beberapa halaman. Awalnya cuma setengah halaman dan prosesnya lama. Biasanya kalau kita menulis itu yang paling susah membuat paragraf pertama. Itu perlu konsentrasi, membuat paragraf pertama, menuangkan. Kalau pertama sudah goal, kedua itu sudah mulai mudah. Kalau sudah bisa ini, ya bisa lebih mudah, gitu ya. Dan itu perlu pelatihan. Nggak bisa kalian ikut pelatihan seperti ini, terus tiba-tiba selesai, dapat sertifikat, langsung bisa menulis, nggak bisa ya. Nggak bisa seperti itu. Harus pelatihannya rutin. Dengan cara masing-masing tiap orang punya cara sendiri-sendiri. Kalau saya kayak tadi membaca artikel 2, 3, 4 halaman, terus saya pahami, terus saya coba menuangkan hasil bacaan saya tadi dalam tulisan sesuai dengan ap- gaya saya sendiri, gitu ya. Oke, nah teman-teman sekalian, kenapa kita perlu menulis ya? Ya, dan perlu menerbitkan artikel kita di jurnal ilmiah, ya ada banyak alasan lah ya kita menulis dan menerbitkan artikel di jurnal ilmiah itu. Ada yang murni karena ingin pengembangan ilmu pengetahuan. Kita habis meneliti baik di lapangan maupun meneliti di kepustakaan begitu secara konseptual, lalu kita pengen ide-ide kita itu dibaca oleh komunitas akademik, oleh masyarakat ilmiah. Maka kita menulis dan menerbitkan. Kalau hanya menulis tok nggak diterbitkan, ya ide-ide kita nggak dikonsumsi oleh masyarakat ilmiah kan. Siapa yang bisa paham, siapa yang bisa tahu diri kita, kalau tidak kita tulis, kita terbitkan. Nah, itu yang murni, murni ilmu pengetahuan. Tapi kebanyakan di kita, di Indonesia ini,
kebanyakan ya menulis bukan karena kecintaan pada ilmu, tapi lebih pada akreditasi atau kenaikan pangkat. Dan itu juga menjalari saya dan beberapa teman ya, karena di kampus di aturan kementerian kita itu dosen tidak bisa naik pangkat kalau tidak punya tulisan. Tidak bisa, tunjangannya nggak cair kalau nggak ada tulisan begitu kan. Mahasiswa pun seperti itu, nggak bisa kalau mahasiswa S2, S3 nggak bisa ujian tesis, skripsi kalau tidak menerbitkan artikel di jurnal. Nah, itu. Ya, masih masih di tahap tahap dipaksa untuk menulis. Nah, kalau kita sudah bisa menulis, menerbitkan artikel di jurnal, tadi manfaatnya bisa untuk kenaikan pangkat, untuk lulus kuliah, dan untuk prodi kita itu juga bermanfaat karena dengan banyak tulis di, dirangsang dengan bonus biasanya. Kayak di UNESA, di UIN Malang itu kalau menulis nanti akan diganti dengan biaya tertentu. Ya, itu yang pertama, arti penting dari kita menulis. Ada yang memang untuk ilmu pengetahuan, ada yang sekedar untuk tadi untuk lulus kuliah, untuk kenaikan pangkat, untuk akreditasi. Tentu saja yang paling mulia ya untuk ilmu pengetahuan ya. Terus menulis artikel di jurnal itu teman-teman berbeda dengan di menulis laporan penelitian ya. Kalau laporan penelitian itu kita meneliti, terus kita membuat laporannya bisa berbentuk laporan penelitian, bisa skripsi, tesis, disertasi itu laporan penelitian ya. Bahasanya gini, laporan penelitian itu bahan bagi kita untuk menulis artikel jurnal, bukan bukan kita nggak bisa laporan penelitian langsung menjadi diterbitkan nggak bisa. Harus diubah dulu. Untuk jadi untuk terbit di jurnal itu harus diubah dulu. Diubah lebih ringkas, lebih pendek. Kalau skripsi biasanya 70 halaman, kalau di artikel jurnal rata-rata 15 sampai 25 halaman ya untuk yang ilmu sosial, humaniora. Kalau ilmu-ilmu alam bisa cuma 6, 5, 7 gitu. Sederhana ya. Jadi beda. Artikel ilmiah di jurnal itu berbeda dengan laporan penelitian ya. Gayanya berbeda, tebalnya berbeda. Ya. Laporan penelitian itu bahan awal untuk menulis artikel ilmiah ya. Nah, berbeda juga dengan esai. Kalau esai itu mirip seperti artikel opini di media massa ya. Eh, Sama-sama ilmiahnya, tapi bedanya kalau yang artikel ilmiah itu akademik, memang untuk jurnal, yang esai itu namanya biasanya disebut dengan artikel populer, ilmiah populer. Ya, itu lebih lebih ringkas lagi, biasanya cuma 3-4 halaman. Nah, yang perlu juga kita ketahui di mana kita mau menerbitkan artikel, ya, di mana kita mau menerbitkan artikel yang kita sudah tulis itu. Untuk Indonesia kita punya Sinta. Sinta itu dari 1 sampai Sinta 6. Kemudian internasional ada DOAJ, ada Scopus, ada WOS. Nah, saya tunjukkan dulu supaya tidak salah. Ini eh, Emerging Source Citizen Index ini
memang miliknya WOS. WOS itu salah satu penyitasi artikel jurnal bereputasi internasional. Internasional bereputasi ya. Selain dari Scopus ada juga WOS, Web of Science. Nah, salah satu lini dari WOS itu adalah ini, Emerging Source Citation Index. Ini memang bagian dari WOS, tapi ini tidak termasuk sitasi tidak termasuk lembaga indeks yang internasional bereputasi. WOS itu punya 4 lini. Nah, yang emerging source ini atau ESCI ini baru me- mengoleksi untuk ke WOS secara inti. Jurnal, jurnal inti diingat ini tidak boleh, ini tidak bisa dijadikan syarat khusus untuk umpama menjadi guru besar, untuk ujian disertasi, ujian tesis ya belum bisa ya. Tesis mungkin sudah bisa, tapi kalau disertasi mungkin belum bisa karena ESCI ini internasional tapi belum bereputasi. Oke ya. Kalau Scopus itu sudah bereputasi, tapi tinggal lihat dia dia key berapa dan SCR-nya berapa. Ada banyak ya. Ada kalau Sinta ini, jurnal Sinta ini ya, Sinta ini ada 1 sampai 6 ya. Yang paling tinggi Sinta 1, kemudian Sinta 2. Biasanya kalau sekedar skripsi tesis itu kalau tesis itu bisa Sinta 2 biasanya. Kayak di UIN Jogja itu bisa Sinta 2 atau Sinta 3. Kalau untuk maju S1, maju skripsi itu bisa Sinta 4 atau Sinta 3, 4, 5 itu bisa. Lihat bagaimana. Nah, yang juga perlu diingat ini, jurnal predator. Ya, jurnal predator ini harus diwaspadai karena seringkali jurnal ini menjebak kita, ya, menjebak kita. Salah satu ciri jurnal predator itu dia biasanya menarik bayaran tinggi, kemudian prosesnya cepat, kita baru submit dalam beberapa hari itu sudah diproses, kemudian cepat terbit, kemudian kemudian apa lagi ya? Sekali terbit itu bisa banyak artikel sampai 20 lebih jurnal mau submit kalian lihat dulu per edisinya itu dia menerbitkan berapa. Kalau di atas 20 ya harus diwaspadai. Itu jurnal predator. Kalau sudah terjebak jurnal predator, data tidak bisa kita gunakan karena tidak diakui. Nah, ini struktur struktur ini ya, struktur artikel ya. Sekarang yang umum seperti ini, pakai IMARC. Jadi artikel kita itu yang pertama itu introduction. Introduction. Introduction itu pendahuluan yang memberikan latar belakang masalah apa yang kita teliti. Di sini teman-teman, seringkali artikel-artikel yang saya review di beberapa jurnal itu ketika menulis introduction atau pendahuluan itu ngalor ngidul, panjang gitu. Ya, panjang tapi tidak ketemu masalahnya apa yang mau diteliti. Nah, nah, kalau kalian menulis introduction, tulislah
yang ringkas saja dan langsung ke poin masalahnya. Umpamanya kalian mau menulis tentang hubungan antar umat di kota Loksemawe. Ya, tidak perlu kalian lari dulu Indonesia atau manusia diciptakan oleh Allah secara berbeda-beda, ya. Terus kalian kutip ayat ini ayat itu. Setelah itu menyebut di Indonesia terdapat banyak kelompok, suku, bangsa, agama, ya. Macam-macam kalian sebutkan. Baru di akhir-akhir kalian baru eh, menyebut Kota Loksemawe. Nah, itu terlalu terlalu panjang lebar ya. Langsung saja kalian di bagian introduction itu langsung ke inti masalahnya yaitu hubungan antar umat beragama di Kota Loksemawe. Kalian sajikan data-datanya. Bisa pakai data-data BPS Kota Loksemawe, jumlah muslimnya, berapa jumlah Kristennya, lalu ada masalah apa antar antar golongan sosial itu, antara umat Islam, Kristen, Hindu itu pernah ada masalah apa? Ya, itu kalian jelas menyebutkan 95% beragama Islam. Selebihnya Kristen 2%, ya gitu-gitu, Hindu Buddha sekian persen. Selama ini di Kota Gorontalo tid- eh, secara umum hubungan antar umat beragama di Kota Gorontalo baik-baik saja, tidak ada konflik serius yang terjadi di sana. Eh, hanya saja eh, letupan kecil pernah terjadi yang bisa menimbulkan konflik seperti pada tahun ini, tahun 2022, antara umat Islam di kampung ini menolak pendirian gereja. Nah, seperti itu, langsung ke inti masalahnya. Jangan muter ke Indonesia yang terdiri dari berbagai macam pulau, suku, bangsa, itu terlalu jauh ya. Jadi langsung tidak perlu panjang-panjang untuk latar belakang. Ya sekitar 1,5 halaman sampai 2 halaman lah ya. Itu sudah 2 halaman itu sudah panjang kalau saya. Di bagian I ini, introduction. Kemudian metodenya apa? Metode itu ya dia pakai pendekatan kualitatif, kuantitatif. Terus kalau kepustakaan ya kamu tulis ya ini merupakan penelitian kepustakaan ya macam kalian tulis ya. Kalau lapangan ya harus disebutkan bagaimana cara mengumpulkan datanya, kenapa memilih lokasi itu ya. Ya, kok Kemudian cover siapa game? saja yang menjadi informannya, bagaimana kita menentukan informan ya. Tapi ditulis ringkas-ringkas saja, tidak seperti deskripsi yang panjang. Itu perlu di metode. Kemudian di RAD, ya RAD itu result and discussion, hasil dan diskusi, analisis. Nah, di situ kita menyajikan data-data yang sudah kita temukan dalam penelitian kita, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan. Ya, ini. Nah, jangan lupa di artikel itu yang disajikan bukan hanya hasil, tapi juga pembahasan atau analisis. Begitu. Untuk kita bisa menganalisis, biasanya kita butuh teori. Ya, kita butuh teori. Dengan teori, kita bisa menyajikan fakta itu bisa berbicara, berbicara. Nah, di sini kita menggunakan teori apa yang kita gunakan itu nanti kita tuliskan di bagian metode ya, di bagian metode ini, metode ini. Ini di teorinya. Kita menggunakan teori apa begitu nanti kita masukkan di situ. Dan teorinya nggak perlu disebut panjang kali lebar, cukup disebut nanti dijelaskan 2 paragraf saja,
dua tiga paragraf, tidak perlu lebar lebar ya. Nah, nanti kita fokus di hasil dan pembahasan. Hasil itu kita menyajikan data, data yang kita temukan di lapangan, lalu pembahasan ya kita kemudian kita setelah selesai kita membuat kesimpulan. Kesimpulan itu yang paling wajib adalah menjawab masalah. Oh ya, jangan lupa di pendahuluan tadi saya sebut harus langsung fokus ke latar belakang masalah, jangan muter-muter, dan jangan lupa di paragraf akhir satu atau dua paragraf terakhir itu kita sebut kita sebut masalah yang kita teliti itu apa, dan penyebutannya harus tegas dan jelas. Penyebutannya bisa bisa berupa kata kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan. Kalimat pertanyaan umpamanya. Penelitian ini kalimat pernyataan ya. Kalimat ini akan meneliti penelitian ini mengkaji hubungan antar umat beragama di kota Gorontalo pada periode 2002-2005. Nah, begitu. Itu pernyataan. Atau beberapa kalimat pertanyaan. Masalah pokok dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan antar umat beragama di kota Gorontalo. Nah, itu kalimat pernyataan ya, pertanyaan. Jadi tidak harus dalam penelitian itu masalah dirumuskan pertanyaan itu tidak harus. Bisa juga dengan kalimat pernyataan. Penelitian ini mengkaji hubungan antar umat beragama di kota Gorontalo periode ini sampai sekian. Ya, fokus penelitiannya terletak pada, nah, itu dijelaskan dalam bentuk pernyataan dan itu penting, penting karena kalau kita salah merumuskan eh, masalah kita, nanti ketika kita membuat kesimpulan itu kacau. Banyak artikel yang saya review itu antara pembahasan dan kesimpulan tidak jelas. Kenapa? Karena dia tidak fokus masalahnya, perumusan masalahnya tidak jelas juga. Jadi perlu penegasan pada rumusan masalah. Itu penting. Nah, kalau di skripsi kan jelas rumusan masalah gitu. Nanti ada pembatasan masalah. Ini harus harus tegas, harus tegas ya. Nah, yang juga penting untuk penerbitan di artikel jurnal itu, kita harus melihat gaya selingkung. Ya, gaya selingkung jurnal itu. Apakah dia menggunakan body note, atau footnote, atau endnote. Ya, kalau dia pakai gaya apa, Chicago, Turabian, dan lain sebagainya, itu harus kita jelas. Dan itu bisa kita lihat di jurnal. Saya carikan jurnal. Mikot. Nah, kita bisa melihat di Mikot, Mama. Ini saya tunjukkan Mikot ini jurnalnya Syekh Ja'far ini. Nah, nah di Mikot ini ada author guidelines ya. Nah, ini dari sini kita tahu. Kita baca ini author guideline ini di masing-masing jurnal. Tiap jurnal berbeda, teman-teman sekalian ya. Ini dibaca bagaimana hukumnya. Nah, di artikelnya langsung, di current artikelnya. Ini artikel saya tunjukkan religious pluralism. Nah, bisa dibuka. Hmm. Ini Mikot
Mikot pakai endnote di akhir artikelnya ada, nah ini pakai endnotes ya. Nah, seperti ini harus diperhatikan karena tiap jurnal berbeda. Bagaimana kita tahu gaya selingkung atau cara penulisan di jurnal, tiap-tiap jurnal? Ya, kita lihat di sini. Ini Mikot. Nah, di sini ada author guidelines ya di sini. Klik. Nah, ya kan? Tiap jurnal berbeda-beda. Oke. Nah, ini. Ya, ya. Jadi di situ untuk melihat gaya selingkungnya. Ini tips-tipsnya kalau mau menulis. Kita bisa kalau untuk mencari kepustakaan kita bisa lihat Google Scholar ya, atau Scopus atau Gistor atau DOAJ ya. Contoh paling gampang Google Scholar ya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah terbiasa Google Scholar. Mana Google Scholar. Teman-teman sudah terbiasa ya, kayaknya Google Scholar atau di Gistor. Kalau Gistor itu biasanya harus berlangganan. Dulu pas saya di UIN Jakarta S3 itu kampusnya langganan dengan Gistor. Jadi kita bisa melihat melihat mencari artikel-artikel di Gistor eh, melalui web kampus karena berlangganan. Nah, gunakan untuk menata kepustakaan kita bisa menggunakan Mendeley atau Zotero. Itu bisa kalian cari cara mengaplikasikannya di YouTube, kemudian cek Turnitin. Biasanya ada beberapa jurnal yang meminta sejak awal dilampirkan hasil Turnitinya, tapi juga ada yang nanti setelah diproses. Itu dari saya pengantar. Nanti kita bisa mendiskusikan. Oh ya, untuk pembuatan judul ya, pembuatan judul ini terakhir. Teman-teman sekalian, pembuatan judul itu sekarang berbeda dengan di artikel jurnal itu berbeda dengan di penelitian ya, di laporan penelitian atau deskripsi. Ini saya tunjukkan di Scholar saya. Sekarang itu gayanya gaya kayak informal, tetapi ini. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Dulu tahun 2020 itu gaya judul kayaknya kayak seperti ini, Islam Wasatiyah dan kontestasi wacana moderatisme Islam di Indonesia. Formal dan kaku. Tapi di akhir-akhir tahun ini gaya judul judul itu lebih 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 santai kayak begini. Ini ini artikel saya The Toa Dilemma. Dilema Toa. Dia lebih santai. Ada skripsi di Gorontalo itu yang tahun lalu saya uji itu diubah jadi artikel jurnal. Dia mengkaji tentang problem pembangunan kampung-kampung yang berada di tengah hutan lindung Taman Wisata Taman Taman Nasional ya, Taman Nasional. Di Gorontalo ada sebuah taman nasional, hutan yang dijadikan taman nasional dan itu menimbulkan problem
Karena masyarakatnya ketika mau membangun jalan susah, harus izin ke sana kemari. Nah, itu diangkat sama seorang mahasiswa di sosiologi agama, lalu kita ubah itu menjadi artikel jurnal dengan judulnya menarik, judul yang menarik, Bak di Tengah Taman Nasional. Nah, itu judulnya. Jadi tidak formal, kaku kayak judul di skripsinya. Itu contohnya. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Oke, terima kasih atas materinya dari Bapak Khairul Fatah. Mungkin ini sangat menarik bagi terutama bagi mahasiswa akhir nih yang mungkin mau lulus tanpa skripsi atau mau masih terkendala dengan skripsi. Saya yakin banyak pertanyaan dari teman-teman kalian. Itu sisi pertama, mari dibuka dengan 3 pertanyaan dulu. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya yang sudah dijelaskan oleh Pak Heru Fatah barusan. Suaranya moderator terlalu kecil, Mas. Ya, tes apakah udah kedengar Pak? Masih kecil. Mas kecil. Sekarang apakah sudah kedengar Mbak? Baik, apakah ada pertanyaan dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Hairul Fatah barusan dari peserta terutamanya? Ada pertanyaan nih Pak dari mahasiswa satu Pak mengenai pertanyaannya apa perbedaan antara artikel jurnal, jurnal book chapter dan artikel dari media massa. Kalau itu perbedaannya itu apa Pak? Ya, baik, terima kasih. Kalau artikel jurnal dan book chapter itu dia lebih lebih formal, lebih kaku ya, dibanding dengan opini di media massa. Opini di media massa itu memang secara struktur mirip, secara struktur isi, bukan 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 struktur apa, struktur gaya penulisan atau format ya, tapi secara isi kalau kita nulis di artikel jurnal di artikel media massa itu pertama kita bahas masalah, lalu kita analisis dengan menyajikan data-data dan analisis. Nah, lalu kita bikin kesimpulan. Sama seperti itu secara umum. Tapi itu tanpa kita kasih format kayak di karya ilmiah yang resmi. Kalau di karya ilmiah resmi, pendahuluan harus ditulis jelas, pendahuluan. Itu. Kalau di artikel jurnal, di artikel media massa tidak ada, ya. Langsung ke langsung ke kita tulis masalahnya, judul, nama penulisnya, langsung kita tulis masalahnya apa di situ dengan ringkas. Nah, nanti baru setelah itu kalau kita butuh subjudul, kita kasih subjudul. Saya tunjukkan karya artikel saya. Eh,
Oke, oke. Ini saya tunjukkan beberapa tulisan saya di koran, di majalah, ada di akademia. Hmm. Kelamaan ya. Nah, ini. Ini bisa teman-teman lihat. Ini tulisan saya di majalah Suara Hidayatullah ya. Ini langsung judul Islam Inti Kebudayaan Nusantara. Ini nama saya. Nah, di sini tidak ada kata pendahuluan atau latar belakang ya. Langsung ke eh, teks tulisan kita, ke naskah. Baru di sini nanti ketika kita butuh subbab baru, kita baru bisa kasih, kita bisa mengasih apa nama judul judul subbabnya, hibriditas budaya. Ini. Nah, ini saya ada dua dua sub pembahasan dan teman-teman sekalian, tulisan opini di media massa itu disebut dengan karya ilmiah populer. Ya, kenapa tetap disebut ilmiah? Karena dia berbasis data dan analisis teori dan pakai teori. Ini di sini coba lihat. Saya mengutip teorinya Anthony Reid ya dalam buku Nusa Jawa Silang Budaya. Nih, ada beberapa pakar yang saya kutip dan itu merupakan teori. Ya, ini ya, Anda bisa lihat, teman-teman bisa lihat. Hmm, ini saya kutip Anthony Reid, beberapa ada juga. Ini contohnya ya. Jadi dan tidak ada kata penutup juga atau kesimpulan nggak ada. Kesimpulannya sudah termaktub di akhir di paragraf terakhir di ini. Dengan demikian, menganggap masyarakat Nusantara kurang berislam, nah itu adalah eh, kesimpulan. Itu kalau tulisan Mana Buduk? tulisan opini di koran. Nah, bagaimana dengan tulisan artikel jurnal? Artikel jurnal itu dia lebih formal karena ada aturan-aturan tertentu yang tidak boleh ditinggalkan. Ini tulisan saya eh, dengan Oki Setiana Dewi. Nih, dakwah Salafi di kalangan selebritas hijrah. Di sini ada penulisnya Oki Setiana Dewi dan saya. Di sini ada identitasnya. Nah, diawali dengan abstrak. Abstrak ini eh, menyajikan kegambaran secara ringkas dari artikel kita. Di sini ada introduction, ya, introduction. Ada literatur review malah, ya, literatur review. Ada methods, ini methods.
Nah, ini ada result and discussion. Ada result and discussion. Nanti di sini ada subbab membahas ini dan data hasil penelitian dan juga langsung analisis. Hmm. Dan nanti diakhiri dengan kesimpulan. Ini artikel conclusion atau kesimpulan, ya kan? Nah, ini bedanya bedanya sangat sangat kentara. Kalau artikel opini itu biasanya cuma 3 sampai 4 halaman saja. Halaman kuarto atau A4 ya, 3 atau 4 halaman A4. Kalau di dan dia tidak secara strict menulis sub-sub bagiannya dengan judul yang kaku kayak di jurnal. Kayak tadi, tidak ada pendahuluan, tidak ada pernyataan apa, judul kesimpulan nggak ada. Ya, tapi isinya mirip seperti itu. Ya, begitu ya bedanya. Nah, kalau artikel jurnal, secara panjang artikel juga beda. Artikel jurnal panjangnya kalau kalau jurnal sosial humaniora itu rata-rata 15 sampai 25. Ada juga yang lebih sampai 30. Itu seperti jurnal Studia Islamika UIN Jakarta itu sampai minimal 10.000 kata. Ya, rata-rata itu 6.000 7.000 kata untuk artikel jurnal ilmiah. Kalau artikel opini di koran, di majalah, itu paling 700 sampai 1.000 kata saja. 700 1.000 kata itu ya sekitar 2 sampai 4 halaman saja. Ringkas. Dan dan dia memang mengutip pendapat ahli kalau di artikel opini media massa ya. Tapi nanti ketika terbit tidak ada daftar pustaka. Ya, kita hanya menyebut namanya di dalam teks, nanti di akhir akhir artikel tidak dicantumkan daftar pustakanya. Itu perbedaannya. Nah, kalau chapter buku itu dia mirip dengan artikel jurnal, tetapi lebih lentur lagi. Ya, lebih lentur lagi. Gayanya malah chapter buku itu gayanya malah mirip seperti opini di media, tetapi dia lebih panjang gitu saja. Ya, tergantung bagaimana editor buku itu membuat aturan. Tapi biasanya dia mirip seperti artikel opini di media massa, tapi lebih panjang. Biasanya ada juga yang panjang-panjang seperti artikel jurnal, tergantung aturan gaya selingkung yang ditetapkan oleh pihak editor bukunya. Itu, Mas. Penjelasannya sangat rinci dan mudah dipahami. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari mahasiswa juga nih. Apakah penerbitan artikel jurnal lumrah di mana penulis harus membayar? Apakah semua jurnal demikian Pak harus dibayar gitu? Ya, dulu saya awal-awal jadi dosen di Gorontalo 2011 itu, kebanyakan jurnal masih gratis, Mas. Masih gratis. Saya pernah terbit di Jurnal Islamika Pasca Sarjana UIN Surabaya. Saya kaget waktu itu ditarik 300.000. Nah, setelah saya tanya beberapa teman, ya memang begitu untuk jurnal yang sudah akreditasi B. Dulu belum ada Sinta, masih akreditasi A sama B. Nah, yang sudah akreditasi A atau B itu biasanya menarik biaya. Untuk yang non akreditasi dulu masih gratis kebanyakan. Nah, setelah ada Sinta-Sintaan,
Terus sekarang mulai hampir semua jurnal menarik biaya. Sekarang untuk Sinta 2 itu antara 1 sampai 3 juta. Tergantung jurnalnya. Kalau ada yang JJMS itu sekarang menarik biaya 2,5. Untuk Ulul Albab Malang itu 1,5. Untuk Kalam UIN Lampung, UIN Raden Intan Lampung itu 2,5 begitu. Ada juga yang masih di bawah itu seperti jurnalnya eh, Universitas Darussalam Gontor itu masih 1 juta kalau nggak salah, ya masih 1 juta. Jurnalnya UMY itu Afkaruna itu kalau nggak salah 1 juta atau 1,5 begitu ya. Kenapa kok berbayar? Karena kampus-kampus itu sekarang malas memberikan anggaran untuk penerbitan jurnal. Ya, itu yang pertama. Mereka malas kampus-kampus itu. Yang kedua, fenomena jurnal berbayar itu terjadi setelah negara kita untuk pendidikan tinggi menerapkan 3 kategori kampus. Ada kampus Satker, kampus BLU, kampus PTNBH. Kampus Satker itu kampus yang masih full dibiayai oleh APBN. Kampus BLU itu separuhnya APBN, separuhnya pendapatan kampus. Kampus PTNBH itu full dibiayai oleh pendapatan kampus. APBN cuma sangat sedikit. Nah, karena kampus-kampus khususnya yang sudah PTNBH dan BLU itu dipaksa oleh negara untuk mencari pendapatan sendiri, maka kemudian pihak kampus mencari-cari ini mana sumber pendapatan ini begitu ya. Nah, ketemulah jurnal, apalagi ada aturan dosen bisa mengajukan tes apa ujian tesis atau disertasi kalau menerbitkan jurnal. Nah, disitulah ketemu antara demand and supply. Maka kampus-kampus yang sudah BLU dan PTNBH itu khususnya akhirnya menarik biaya. Gitu. Nah, tapi fenomena menarik biaya untuk penerbitan itu bukan hanya di Indonesia ya. Di jurnal-jurnal luar negeri juga berbayar. Di jurnal Malaysia itu hampir semuanya berbayar. Yang Scopus maupun yang non-Scopus itu hampir semuanya berbayar. Yang masih ESCI itu jurnal Jati itu saya cek kalau dirupiahkan 3 juta. Kalau jurnal yang sudah Scopus itu rata-rata 7 jutaan ke atas. Ya, artikel saya kemarin di eh, dinyatakan lulus di Pakistan untuk edisi Desember tahun ini, Desember depan ini, saya disuruh bayar $700. Ya, $700 itu kalau dirupiahkan 11.400.000-an gitu. Jadi berat jadi dosen itu ya eh, tidak hanya mengajar tapi juga dipaksa oleh negara untuk tadi. Rata-rata jurnal Scopus itu 10 lah, 5 sampai 10. Ada juga yang di Eropa itu malah sampai 30 juta rupiah. Begitu ya. Jadi fenomena penerbitan artikel di jurnal kemudian kita ditarik biaya itu bukan cuma fenomena Indonesia tapi juga fenomena di semua negara. Nah, karena itu kita harus hati-hati ketika mau memilih memilih jurnal. Jangan sampai kita sudah kadung membayar mahal, ternyata jurnal yang kita tuju itu predator. Kalau predator ya kita rugi.
sudah rugi bayar mahal, rugi tenaga pikiran, dan tidak bisa digunakan. Gitu. Ya, harus teliti melihat dan mengecek apakah jurnal itu predator atau tidak. Orang-orang yang sudah jadi jurnalis kayak Ustadz Ja'far itu sudah hafal mana yang lihat sekali gitu, oh ini predator, ini patut dicurigai itu sudah hafal. Gitu. Maka maka teman-teman kalau mau menerbitkan jurnal, tanya dulu ke Ustadz Ja'far. Ustadz, ini kira-kira aman nggak? Supaya tidak terjebak ke jurnal predator. Itu. Baik, Pak. Ini ada dua pertanyaan, Pak, di kolom komentar dari Muhammad Ahmad Apriansyah, Pak. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, berapa lama biasanya proses penerbitan artikel setelah submit di jurnal bereputasi? Itu yang pertama, Baik. Pak. Yang Ya. kedua dari Elia Munawarah Nasution. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apakah peneliti pemula sebaiknya fokus pada jurnal nasional terlebih dahulu atau langsung mengeksplor jurnal internasional? Ya. Yang pertama, rata-rata jurnal itu terbit setahun 2 kali. Juni sama Desember atau Januari sama Juli. Rata-rata seperti itu ya. Tapi ada juga beberapa jurnal yang terbit setahun 3 atau 4 atau 5 kali. Bahkan ada juga yang per bulan terbit. Nah, teman-teman kalau mau submit artikel kok lihat jurnal itu terbitnya lebih dari 3 kali per tahun, teman-teman harus hati-hati ya. Tidak selalu predator, tapi hati-hati saja. Apalagi yang terbit per bulan, itu malah harus lebih hati-hati lagi. Kebanyakan yang terbit lebih dari 3 4 kali, bahkan per bulan eh, tiap setahun itu rata-rata berbahaya. Biasanya berbahaya, predator. Nah, karena jurnal itu terbit setahun rata-rata 2 kali, maka prosesnya itu ya lama. Kita submit Januari untuk edisi Juni. Jadi nunggu aja Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei, Juni. Berarti 1 semester ya, 6 bulan. Tapi kebiasaan jurnal di Indonesia, ini di Indonesia, karakternya, pengelola jurnalnya itu baru memproses artikel yang masuk itu mendekati 2 bulan sebelum terbit. Kalau terbitnya Juni, itu biasa April. April itu baru baru diproses. Biasanya loh ya, nggak semua. Jadi teman-teman kalau submit April itu masih mungkin untuk terbit Juni, masih mungkin. Tergantung jurnalnya, masih memungkinkan. Eh, karena itu submit jurnal itu harus sabar. Tidak boleh, tidak bisa gerasa-gerusu kayak nulis di koran. Kalau teman-teman kirim tulisan di koran, terus 5 sampai 7 hari tidak terbit, teman-teman bisa memindah eh, ke ke koran lain atau majalah. Kalau majalah per bulannya sampai di situ nggak terbit, bisa memindah. Kalau koran per hari yang harian, kalau 5 hari tidak terbit atau seminggu nggak terbit, bisa bisa berarti memang nggak diterima. Tapi kalau jurnal 2 3 bulan belum diproses itu biasa, ya biasa. Karena jurnal terbitnya per semester 6 bulan. Karena itu prosesnya ya rata-rata 6 bulan. Tapi kalau jurnalnya itu sudah masuk Scopus, itu biasanya setahun saja masih belum diproses sama editor jurnal. Saya ngirim ke jurnal Tamadun Malaysia itu 2 tahun baru terbit. 1 semester itu 6 bulan itu belum diproses. Baru setelah 6 bulan keluar diproses review.
Nah, proses review sampai terbit itu sampai 2 tahun. Saya nerbitkan di jurnal UGM, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM itu 2 tahun. Ya, saya submit 4 bulan ada pergerakan di review, terus keluar review. Nah, setelah itu review proses sampai terbit itu 2 tahun. Dan itu yang paling susah di jurnal UGM. Karena saya harus merevisi selama 12 kali. Karena UGM sangat ketat. Nah, ini jurnal di UGM pengalaman saya 2 tahun lalu ya. Itu dia tidak menarik biaya. Padahal dia sudah Scopus, tapi tidak menarik biaya. Dia hanya menarik biaya proofreading bahasa atau perbaikan bahasa Inggrisnya 1,5. Saya nggak tahu sekarang apakah masih menarik biaya atau masih gratis atau sudah berbayar. Saya belum mengecek. Nah, karena itu kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah berbayar atau tidak? Sebelum mensubmit, teman-teman lihat di situ ada keterangannya berbayar enggak. Ini saya contohkan. Jurnal apa lagi ini? Jurnal, kita kembali ke Mikot. Jurnal Mikot ya. Ini di sini ada author fees ya, biaya penulis. Kalau tidak author fees biasanya APC ya, atau publication publication fee gitu. Kita lihat author fees-nya berapa di sini. Nah, ini di Mikot ini ditulis nol. Ini belum diupdate berarti karena kemarin sudah berbayar ya. Nah, jurnal lain lagi, jurnal Ulul Albab, Ulul Albab. Jurnal Ulul Albab di sini kita lihat author guideline plagiarism ini. Ini author guidelines and APC, article processing. Ini. Ini. Nomor 8 ini artikel processing charge tadi. Maka teman-teman cari ada APV atau ada juga jurnal-jurnal di Indonesia itu yang tidak ditulis APC-nya, tapi ternyata setelah kita mau terbit, diterima artikel kita disuruh membayar. Itu sudah biasa di Indonesia ya, gitu. Terus apa lagi pertanyaannya? Apakah langsung internasional atau nasional dulu? Saran saya, teman-teman belajar dari bawah dulu, bertahap. Jangan langsung melompat yang sangat tinggi, kecuali teman-teman jenius ya. Kalau masih seperti kita-kita biasa begini, makanya masih tahu tempe, ya bertahap saja, bertahap. Tidak, jangan jangan langsung ke internasional. Bertahap dulu teman-teman, makalahnya diubah menjadi artikel, terus disubmit ke jurnal non Sinta dulu ya, atau Sinta 6. Nanti kalau sudah terbit akan muncul itu rasa percaya diri. Naik lagi ke Sinta 4. Nanti percaya dirinya tambah lagi, naik lagi ke Sinta 3 begitu. Ya, jangan langsung melompat kalau saran saya. Karena kalau langsung melompat
Kalau berhasil sih alhamdulillah, tapi kalau nggak berhasil itu jatuhnya sakit. Ya, bertahap dulu teman-teman cobalah ubah makalah-makalahnya di kelas itu, ubah menjadi artikel, terus kirim ke jurnal-jurnal non-Sinta. Biasanya jurnal-jurnal non-Sinta itu mudah, atau jurnal-jurnal yang Sinta 6, Sinta 5 itu biasanya lebih mudah. Ya, yang penting punya pengalaman dulu. Dan jangan lupa proses revisi itu kita perlu sabar menunggu hasil review dan kita harus sabar pula ketika disuruh merevisi. Seperti pengalaman saya tadi, saya nulis artikel di jurnal, saya tunjukkan artikelnya di jurnal ini, di jurnal UGM, ini artikelnya. Ini saya revisi selama 2 tahun, 12 kali revisi. Nah ini artikel saya dengan Mbak Oki Setania Dewi di jurnal JSP, Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik. Ini gratis, hanya membayar perbaikan bahasa Inggrisnya 1,5 juta, tapi ya begitu, revisinya sangat banyak, sampai 12 kali revisi. Itu ya capek, sampai saya mau menyerah. Tapi saya pikir-pikir sudah sejauh ini. Nah, setiap kali disuruh revisi, saya mau tinggalkan saja. Saya pikir sudah sejauh ini. Ya, saya teruskan sampai selesai, sampai saya yang kapok atau dia yang kapok.